Apa itu yang disebut duduk tasyahud akhir? Arti duduk tasyahud akhir itu duduk yang setelah duduk ini salam, tidak ada sujud lagi. Itu yang disebut duduk tasyahud akhir. Yang disebut tasyahud akhir. Bila habis duduk ini nantinya salam, enggak pakai sujud lagi, enggak pakai sujud lagi. Emang ada duduk habis ini duduk ini sujud lagi? Ada enggak? Ada enggak? A ada, B enggak ada. Ada enggak? Ada. Apaan? Sujud sahwi. Berarti sebelum sujud sahwi bukan duduk tasyahud akhir. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa thaniya asyaraha qu'udun lahumah. Adapun rukun salat yang ke-12-nya dari 14, yaitu duduk bagi keduanya, ailit tasyahudi wassolati, yakni untuk tasyahud akhir, wassolati dan membaca sholawat Nabi, wa kadzalis salami, dan seperti ini duduk untuk salam juga. Wa sunnah tawarrukun fihi ay fi qu'udit tasyahudil akhiri, dan disunahkan oleh duduk tawarruk padanya, yakni pada duduk tasyahud akhir. Wa huwa mayaqibuhu salamun, adapun tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, mayaqibuhu salamun, yaitu sesuatu yang mengiringi akan dia oleh salam. Fala yatawarraku masbuqun fi tasyahudi imamihil akhiri, maka tidak duduk tawarruk oleh makmum masbuk pada waktu tasyahud imamnya makmum masbuk, tasyahud yang terakhir. Wala man yasjudu li sahwin, dan tidak duduk tawarruk oleh orang yang akan sujud ia karena lupa. Wa huwa kal iftirashi, adapun dia duduk tawarruk itu yaitu seperti duduk iftirash, lakin yukhriju yusrahu min jihati yumnahu, akan tetapi mengeluarkan ia akan kaki kirinya dari arah kaki kanannya. Wa yulsiqu warikahu bil ardi, dan menempelkan ia akan bokongnya ke bumi. Wa wad'u yadayhi fi qu'udi tasyahudaihi. Entar dulu dah, segini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak terlalu panjang. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini
kajian kita memasuki pembahasan rukun salat yang ke-12 dari apa yang diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in ini. Rukun salat yang ke-12-nya duduk untuk tasyahud akhir, untuk sholawat Nabi, dan untuk salam. Singkatnya, rukun salat yang ke-12 duduk tasyahud akhir. Singkatnya begitu. Tapi maksudnya tasyahud akhir, sholawat Nabi, dan salam juga. Itu begitu. Saudara sekalian, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa salat itu rakaatnya beda-beda. Ada 2 rakaat jumlahnya, ada 3 rakaat, dan ada 4 rakaat. 2, 3, 4 Ji Samsu 2, 3, 4 rakaat salat. Bila mana salat itu rakaatnya cuma 2, semisal salat subuh, salat Jumat, 2 doang, maka duduk untuk tasyahudnya itu merupakan rukun salat. Duduknya dia, kalau salatnya 2 rakaat kayak subuh dan Jumat, duduknya dia untuk membaca tasyahud dan membaca sholawat Nabi dan untuk salam, duduknya ini merupakan rukun daripada rukun-rukun salat, merupakan kewajiban yang harus dikerjakan daripada wajib salat. Kalau rakaatnya 2. Bila mana salat itu rakaatnya 3, kayak maghrib, atau 4, kayak zuhur, asar, isya, maka duduk terakhirnya itu, karena ada 2 kali duduk, duduk terakhirnya, duduk tasyahud akhir, itulah yang disebut rukun salat yang ke-12 yang di sini nih. Kalau 3 atau 4 rakaat, duduk terakhirnya, duduk tasyahud akhir, sholawat Nabi dan salam tuh, itu merupakan rukun daripada rukun salat. Duduknya. Begitu juga saudara, perlu kita fahami bersama, berbicara salat ini, duduk dalam salat itu jumlahnya ada 4. Duduk dalam salat, baik salatnya itu 2 ke, 3 ke, 4 ke, duduknya ini ada 4 macam, dari mulai takbir sampai kita salam, ada 4. Dari 4 itu
dua wajib, merupakan rukun solat, dan dua lagi sunat. Ada yang sunatnya sunat hayat, dan ada sunatnya sunat ab'ad. 4 duduk sholat. Mana yang wajib, yang merupakan rukun solat? 1, duduk antara dua sujud. Udah kelewat tuh. Duduk antara dua sujud itu wajib karena rukun salat. Kedua, ini materi kita, duduk tasyahud akhir. Ini materi yang kita bedah. Itu wajib karena rukun salat. Duduk tasyahud akhir merupakan rukun salat. Dua tuh yang wajib duduk tuh. Ini doang. Mana yang sunat? Ada 2. Pertama, duduk istirahat. Yang kedua, duduk tasyahud awal. Yang kedua, duduk tasyahud awal. Duduk istirahat hukumnya sunnah hayat. Bila ditinggal tidak perlu balik lagi, tidak perlu sujud sahwi nantinya. Mana yang sunnah ab'ad? Duduk tasyahud awal. Bila ditinggal, lupa atau sengaja, tidak perlu balik lagi, namun sunat sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Ini 4 macam duduk, 4 macam. Balik lagi, rukun salat yang ke-12, duduk tasyahud akhir. Apa itu yang disebut duduk tasyahud akhir? Arti duduk tasyahud akhir itu duduk yang setelah duduk ini salam, tidak ada sujud lagi. Itu yang disebut duduk tasyahud akhir. Yang disebut tasyahud akhir. Bila habis duduk ini nantinya salam, enggak pakai sujud lagi, enggak pakai sujud lagi. Emang ada duduk habis ini duduk ini sujud lagi? Ada enggak? Ada enggak? A ada, B enggak ada. Ada enggak? Ada. Apaan? Sujud sahwi. Berarti sebelum sujud sahwi bukan duduk tasyahud akhir. Begitu. Begitu duduknya, karena bakal sujud, enggak salam. Ini yang disebut duduk tasyahud akhir. Kenapa begitu? Nanti kaitannya cara duduknya bagaimana? Begitu kaitan ajaran ini, cara duduk. Jadi yang dimaksud duduk tasyahud akhir, duduk yang setelah duduk itu salam. Meskipun dalam sholat itu tasyahudnya cuma sekali,
kayak subuh dan Jumat. Itu subuh sama Jumat duduknya itu disebut duduk tasyahud akhir. Kok akhir? Kalau ngomong akhir ada awalnya doang? Enggak. Penyebutan tasyahud akhir, duduk akhir, tasyahud akhir, karena memberlakukan umum. Umumnya dalam sholat 5 waktu itu selalu tasyahud itu 2, ada awal, ada akhir, kayak maghrib, isya, zuhur, asar, umum. Maka subuh yang tidak umum tetap aja disebutnya tasyahud akhir, meski tasyahudnya cuman sekali, biar gampang. Dari mana dalilnya bahwa duduk tasyahud akhir, salawat Nabi dan salam ini merupakan rukun salat, perkara yang wajib dikerjakan di dalam salat. Adapun dalilnya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya, Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, Imamul Baihaqi di dalam Sunannya, Imam Daraqutni di dalam kitab Sunan Ad-Daraqutni-nya dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, kunna qabla an nufrada alaina at-tashahhud naqulu assalamu ala Allah qabla ibadih, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan wa fulan. Falamman sarafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqbala alaina biwajhihi faqala sallallahu alaihi wasallam inna allaha huwas salam fa idza jalasa ahadukum fi sholati faqulu at-tahiyyatu lillah ila akhirih. Kata Ibnu Mas'ud, kami para sahabat sebelum diwajibkan membaca tasahud, sebelum diwajibkan baca tasahud, kami itu bacanya kalau sholat assalamu ala Allah qabla ibadih, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala anu, begitu bacanya itu. Ketika Nabi salam, Nabi ngadap sama sahabat, jangan begitu tasyahudnya. Allah itu nama lainnya As-Salam, ada tuh dalam dalail tuh Asmaul Husna, As-Salamu Jalla Jalaluh. Tapi Anda baca At-Tahiyyatu Lillah dan seterusnya tuh yang tasawuf pendek tuh. Begitu. Maka Nabi bilang, bila seorang kamu duduk dalam sholat, duduk apa nih? Duduk apa nih? Tasyahud akhir. Maka bacalah At-Tahiyyatul dan seterusnya. Hadis ini yang muncul menerangkan membaca tasahud, rukun yang udah kelewat, wajib. Sahabat bilang qabla an nufrada, sebelum diwajibkan, itu satu. Kedua, Nabi bilang ulu at-tahiyatu lillah, bacalah, perintah, wajib. Dan baca tasahud itu posisinya dalam keadaan duduk. Nabi bilang fa idza jalasa,
Bila tasahudnya wajib, maka duduk ini pun juga wajib. Ini dalil duduk itu wajib adanya di dalam kita membaca tasyahud akhir, salawat Nabi, dan juga salam. Begitu, salam. Ulama yang mewajibkan tasyahud akhir, maka ulama itu pastikan mewajibkan duduk tasyahud akhir, duduk, sehingga duduknya juga wajib. Duduknya juga wajib. Kedua, hadis fi'li, yakni perbuatan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketika sholat selalu duduk. Kata sahabat Nabi Imam Abi Hamid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, beliau mengata ketika menceritakan tentang tata cara solatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang, wa idza jalasa fir raq'atil akhirati, apabila Nabi duduk pada rakaat terakhir. Duduk ini rukun. Duduk ini kaitannya mirip dengan baca Fatihah terkait dengan berdiri. Oleh karena baca Fatihah itu wajib, maka berdirinya juga wajib. Berdirinya juga wajib sebagai tempat baca Fatihah. Cuman nanti ada qaid, bila mampu. Kalau nggak mampu ya sambil duduk. Bila sholatnya fardu udah kelewat tuh. Oleh karena demikian pula, oleh karena tasyahud akhir itu wajib, maka kudu ada tempatnya duduk, maka duduk juga wajib adanya. Kenapa Fathul Muin dipisah? Enggak 11, 10, 11, 12 begitu, enggak kayak begitu, tapi dipisah. Ini menunjukkan ketika rukun sholat itu dipisah, duduk ini tersendiri dengan baca tasyahud, karena yang tahqiq duduk ini rukun tersendiri. Duduknya juga rukun, bukan karena ngikut tasyahud. Duduknya juga rukun, tasyahud juga rukun, sehingga duduk dan tasyahud dua rukun. Duduk, tasyahud, dan sholawat Nabi tiga rukun. Begitu, 3 rukun. Dari mana dalilnya bahwa duduk ini rukun tersendiri? Buktinya, bila kita tidak bisa baca tasyahud akhir karena baru masuk Islam, agama wajibin duduk sambil bengong aja, mingkem aja, monyong mulutnya dah, duduk aja seukuran tasyahud akhir, duduk aja. Sebagaimana bila Fatihah tidak bisa, wajib seukuran Fatihah. Ini menunjukkan duduk ini rukun tersendiri, tidak karena ngikut sama tasyahud. Ini diantara alasan kenapa Fathul Muin memisah. Rukun solat ke-12 kata beliau adalah duduk. Orang kita sebut duduk untuk tasyahud akhir. Jadi kalau kita enggak bisa baca tasyahud, maka wajib jangan ninggalin duduk. Duduk aja. Baca apa? Yuk kagak bisa, udah bengong aja. Ente kagak bisa. Tahu-tahu salam aja. Begitu. Bila duduk ini tidak rukun tersendiri, andai ngikut tasahud, maka bila tasahudnya nggak bisa, nggak perlu duduk. Dan ulama tidak berkata begitu. Wajib tetap duduk. Tuh, duduk tasahud akhir.
Lalu pertanyaannya, duduknya bagaimana? Karena enggak dijelasin. Yang penting duduk. Duduk. Kalau udah ngomongin duduk, pokoknya yang penting prinsipnya duduk aja Anda. Mau duduknya belonjor, duduknya nih jadi, yang penting duduk. Mau duduknya sila kayak bapak ngaji nih ya, jadi yang penting duduk, duduk gitu. Mau duduknya tawarruk, mau duduknya iftirash, mau duduknya iq'a, jogrok, terserah. Kaifama jalasta hasola lakal qu'uduh. Bagaimana ke cara Anda duduk? Jadi sebab Fathul Muin menyebutkan duduk aja. Rukun sholat yang ke-12 duduk. Sedang duduk ada caranya, enggak diterangin, berarti umum. Umum. Kalau umum meliputi berbagai keadaan. Dalam kaidah fikih, umumul maqal yastalzimu umumal ahwal. Umumnya sebuah ucapan duduk maka meliputi berbagai macam keadaan duduk. Jadi juga yang penting duduk. Begitu. Yang penting duduk. Inilah rukun salat yang ke 12. Lalu saudara, udah selesai tuh nerangin rukun. Apa sunnah duduk tasyahud akhir? Begitu. Ini materi lanjutan. Apa sunnah yang diajarkan pada waktu duduk tasyahud akhir? Ingetin tuh, duduk tasyahud akhir itu duduk yang habis duduk ini salam, tidak ada sujud lagi atau tidak ada bangun lagi. Begitu. Bisa ada sujud, bisa ada bangun. Ada dua itu. Yang bangun lagi makmum masbuk. Benar enggak? Begitu. Diterangkan di sini wasunna tawarrukun fihi ay fi qu'udit tasyahhudil akhiri wa huwa ma yaqibuhu salamun. Perlu diketahui oleh kita bersama hadirin, dalam duduk tasyahud akhir ini ada kesunatan yang mesti kita kerjakan agar dapat mendapatkan fadilah ganjaran besar di dalam kita punya sholat, dalam sholat kita. Yang pertama dari banyak itu cara duduknya. Yang pertama cara duduknya bagaimana, yang gede ganjarannya ketika tasyahud akhir, yakni duduk yang habis duduk ini salam, tidak ada sujud sahwi, tidak ada berdiri lagi. Wasunnah tawarrukun, duduknya sunat adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk.
duduk tawarruk. Bagaimana duduk tawarruk itu? Duduk tawarruk itu berbeda dengan duduk iftirash. Bila iftirash, kaki kiri didudukin pantat, kaki kanan didirikan, sementara kalau duduk tawarruk, kaki kirinya diselobogin di kaki kanan, di kaki kanan. Contoh dah, biar saya enggak maju mundur, sama aja. Siapa kek? Ayo yang pengen dapat ganjaran, bantuin saya. Enggak mau juga, iya baik deh, saya harus turun. Ada yang mau nolongin saya, iya baik, iya begitu. Ntar saya kasih duit dah, kalau enggak mau harus bayar juga. Ayo dong, duduk, buat contoh. Nah itu namanya duduk tawarruk. Kaki kirinya diselobogin di kaki kanan. Tuh diselobogin, tahu diselobogin? Dikeluarin, tuh keluar tuh kaki kirinya tuh. Kalau iftirash, coba iftirash. Nah baik. Yang ini diri, kaki kirinya, iya betul. Nah itu begitu, begitu. Ini namanya iftirash. Kalau tawarruk bagaimana? Nah baik. Itu namanya duduk tawarruk, namanya duduk tawarruk, begitu namanya. Itu sunat, duduknya kayak begitu. Sudah, ini baru duduk doang. Tangannya bagaimana? Ya nanti sunat lain lagi. Ini lagi cerita apa? Ya duduk. Itu cara duduknya. Boleh iftirash kayak tadi, sila boleh, boleh sila. Mau iq'a boleh, artinya boleh jadi. Berbicara makruh dan tidak nanti lain urusan. Yang penting boleh, begitu, boleh. Karena umumul maqal yastalzimu umumul ahwal. Siapa yang disuruh duduk tawarruk ini, ingetin nih, yang disuruh duduk tawarruk ini bila habis tasawuf akhir salam. Tuh ingetin, yang disuruh duduk tawarruk ini bila habis tasawuf akhir salam. Artinya tasahud, sholawat, ya salam, dah begitu maksudnya. Jadi yang disuruh duduk tawarruk ini orang yang kalau sudah kelar tasawuf akhir dan sholawat, habis ini salam. Tidak ada sujud sahwi, tidak ada, tidak ada diri. Yang kayak begitu yang disuruh duduknya tawarruk, yang disuruh duduknya tawarruk. Bagaimana kalau kemudian kita habis duduk ini mau yang pertamanya apa nih kitab kita ini, makmum masbuk. Bagaimana kalau bila habis duduk ini kita diri, karena kita adalah ketinggalan sholatnya, masbuk, begitu. Maghrib imam rakaat ketiga kita baru ikut, atau imam rakaat kedua kita baru ikut maghrib tadi, umpama lah imam karena udah tiga tentu duduknya tawarruk. Kita makmum habis imam salam ngapain? Diri. Maka kita enggak boleh nyontoh duduknya imam. Kita enggak boleh nyontoh duduknya imam. Yang nyontoh bacaan tasahudnya aja, duduknya jangan. Imam tawarruk, kita mah iftirash. Iftirash. Jadi kenapa iftirash? Karena kita mau bangun.
mau bangun, mau bangun. Jadi jangan ikut-ikutan tawarruk. Kata kitab kita, fala yatawarraku masbuqun fi tasyahudi imamihil akhiri. Maka jangan duduk tawarruk makmum masbuk ketika imam duduk tasyahud akhir, karena kita mau diri. Duduk iftiras lebih mudah untuk bangun. Duduk tawarruk rada ribet bangunnya. Coba dicek ribetnya. Duduk tawarruk makmum masbuk, iya duduk, iya enggak tawarruk duduknya, iya baik. Imam salam nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, diri. Rada ribet tuh, kudu ngelempengin kaki dulu, bener nggak? Tuh begitu. Coba kalau duduknya iftiras, baik iftiras, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bagaimana? Tuh, tinggal itu aja. Jadi udah diatur. Islam itu memberi kemudahan, enggak memberi kesulitan. Itu begitu. Kalau kita, aduh sekali lagi, nggak apa-apa bangun lagi, ganjaran gede kan? Boleh kan? Boleh nggak? Iya baik, ntar duduk dulu. Ini satu. Kalau kita jadi makmum masbuk, maka kita jangan ikut-ikutan imam duduk tawarruk. Satu. Dua, bila kita mau sujud sahwi, duduknya jangan tawarruk. Tawarruknya sesudah kelar sujud sahwi baru tawarruk. Sesudah kelar sujud sahwi baru tawarruk. Sudah kelar, contohin. Iya, duduknya baik. Iya baik. Habis iftiras sujud lagi, sujud baik. Habis sujud duduk, iya. Sujud lagi, baru, nah, baru salam, assalamualaikum. Tuh begitu duduknya. Kenapa? Karena kita mau sujud. Contoh subuh lupa kunut, subuh lupa kunut, begitu, lupa kunut. Atau enggak lupa, emang imamnya alergi banget sama kunut, ada alergi udang orang, kunut juga ada yang alergi, imamnya alergi kunut, dan kita enggak baca doa kunut juga, kunut pendek enggak. Maka sesudah imam salam masih sunnah kita sujud sahwi. Sesudah imam salam masih sunnah. Kayak begitu tuh. Duduk kita jangan tawarruk, tapi iftiras. Tapi yang bagus seperti pada kajian sebelumnya, pakai kunut pendek. Allah magfirli ya ghafur wa sallallahu. Udah diajarin itu kemarinnya itu. Sudah kelar. Tuh begitu. Singkatnya, saat duduk tasyahud akhir sunat tawarruk kecuali dua orang. Satu, makmum masbuk, dia disuruhnya iftiras. Kedua, mau sujud sahwi, maka duduknya iftiras. Sesudah sujud sahwi baru tawarruk. Itulah makna wa huwa mayaqibu salam. Duduk tasyahud akhir itu habis duduk ini salam, enggak pakai dua keadaan tadi. Dari mana dalilnya bahwa duduk ini cara yang terbaik adalah tawarruk? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari-nya, Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud-nya, Imamun Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'i-nya, dari sahabat Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil ulayaini jalasa ala qadamihil yusra wa nasobal yumna, wa idza jalasa fil akhirati jalasa ala ilyataihi faja'ala batna qadamihil yusra takhta badil yumna wa nasoba qadamahul yumna. Kata Abi Humaid As-Sa'idi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bila duduk pada 2 rakaat pertama, yakni pada rakaat kedua yang sholatnya 3-4 maghrib gitu, yakni tasyahud awal. Rasulullah itu selalu kalau mau tasyahud awal begitu, duduknya posisinya kaki kiri didudukin, kaki kanan didiriin. Namun apabila Rasulullah sholat terakhir, duduk terakhir tasyahud akhir, maka Nabi duduk di atas bokongnya, pantatnya nempel ke tanah. Waduh, kudu disingkirin sejadahnya, ya di atas sejadah dah. Kalau dibilang ke tanah, ini ada sejadah gitu, enggak begitu, nempel di sejadah pantatnya, sedangkan kaki kirinya diselobogin di kaki kanan dan kaki kanannya didirikan. Itu Nabi membedakan antara duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Berarti duduk tasyahud awal iftiras. Kenapa lebih gampang untuk diri? Begitu duduk yang lain yang ada 4 kecuali 1 duduk antara 2 sujud juga iftiras caranya, duduk istirahat juga iftiras, duduk tasyahud awal juga iftiras, kecuali 1 duduk tasyahud akhir baru tawarruk. Jadi sahabat Rasulullah itu, saudara, teliti mempelajari gerak-gerik Nabi. Makanya Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Maka sahabat pada memperhatikan bagaimana salatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita harus ta'zim sama para sahabat, jangan berkata buruk. Orang Islam ini datang kepada kita tentu melalui tangan-tangan para sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi duduknya yang benar, duduknya. Jadi 1 sunnat tasyahud akhir, duduknya adalah tawarruk. Selain ini duduknya iftiras, duduknya jangan sampai salah. Lalu timbul pertanyaan, tangannya ditaruh di mana? Tangannya kan kita duduk, enggak nyeritain tangan, nyeritain posisi pantat sama kaki. Tangannya digimanain? Sedang tangan ada 2, ada tangan kiri,
ada tangan kanan, tangan kirinya ditaruh di mana, tangan kanannya ditaruh di mana, tangan kirinya posisinya digenggam apa dibuka, tangan kanannya digenggam apa dibuka. Andai tangan kanan tuh nantinya digenggam, itu telunjuknya kudu digoyang-goyangin apa kagak. Terus matanya lihat mana. Ini sunat-sunat ke depan yang belum kita bedah materinya. Malam hari ini hanya ngomongin sunat duduknya tawarruk, kecuali dua orang, satu makmum masbuk dan kedua orang yang mau sujud sahwi. Walaupun bacaannya tasyahud akhir, duduknya tetap iftiras. Baru sesudah sujud sahwi tawarruk. Udah paham dah tuh ya? Dah segini dah ngajinya. Ada yang ditanya mungkin dari materi Nurul Doa, silakan.